Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Ada informasi yang berbahagia? Sehat pasti ya? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat, diberikan pandangan, diberikan kesehatan sehingga dapat menimba ilmu bersama terkait dengan pendidikan nasional, terkait dengan pendidikan agama Islam, yakni untuk sekarang babnya perilaku jujur dan adil. Sebelum itu eh, saya saya absen dahulu untuk yang hadir siapa, yang enggak hadir siapa. Yang hadir Siti Nuridayah hadir, Anissa Lutfiana hadir kan? Iya, Siti Fadilah, Ahmad Fauzan, alhamdulillah. Muhammad Arif hadir ya? Mungkin lagi sibuk. Gak apa-apa. Sebelumnya kita akan membahas terkait dengan perilaku jujur dan adil. Jadi mohon simak dengan seksama. Mudah-mudahan uh, ilmu yang kita berikan, ilmu yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang barokah. Sebelumnya mari kita doa bersama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang sekarang kita akan membahas terkait dengan perilaku jujur dan adil. Pasti perilaku ini adalah perilaku yang ada di setiap kehidupan kita sehari-hari yang selalu bersentuhan dengan kita. Tentunya Islam, pendidikan agama Islam sendiri apa dengan secara jelas, secara gamblang memberikan bab perilaku jujur dan adil ini sebagai hal yang sangat penting bagi kehidupan siswa-siswi dan juga tentunya mahasiswa kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan jujur dan adil? Pasti kita harus tahu terlebih dahulu. Sebelumnya, Bapak mau tanya, apa sih sebenarnya jujur menurut pemahaman Samen? Silahkan, yang mau. Monggo. Ya, jujur gini Pak, terserah Samen. Opini Samen. Monggo. Ya, jujur pokok nggak bohong Pak. Ya jelas itu. Nggih mboten ora ya. Yang penting adalah jujur itu maknanya adalah sama dengan asidik asidiku yang artinya benar benar atau nyata. Lawan kata lain adalah ya dusta lah, bohong dan sebagainya. Nah, untuk jujur ini bermakna sesuai dengan apa yang diucapkan dan diperbuat. Terus sesuai apa yang didapat, informasi yang didapat dengan kenyataan yang ada. Ketegasan dan kemantapan hati harus ada dalam setiap langkah kita dalam mengartikan jujur. Terus yang baik tidak dicampuri dengan kedustaan itu juga termasuk jujur. Seperti itu. Terus apa sih sebenarnya adil? Nah, untuk yang kedua yakni adil. Mohon slide-nya Mbak Hidayat dipindah dulu. Adil, pengertian adil. Nah, adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Nah, adil ini semisal contoh gini, kita makan menggunakan sendok. Nah, sendok itu berada pada tempatnya, yaitu digunakan untuk kita makan. Itu yang termasuk dalam pengertian adil. Kalau kita menggunakan sendok sesuai dengan ketidaksesuaian tempatnya berarti bukan termasuk adil. Nah, seperti itu nih. Yang selanjutnya yakni paham nggih terkait dengan pengertian adil dan juga jujur. Nah, adil ini
yang bukan berarti harus sama rata ya. Misal contoh kita dalam kehidupan sehari-hari lah, ada antara kita dan saudara kalau masih duduk di bangku sekolah, kita SMP terus adik kita SD, memberikan uang saku yang berbeda, berarti hal tersebut termasuk juga adil, bukan berarti adil ya, bukan berarti tidak adil tetapi juga adil. Nah, memberikan uang saku yang jumlahnya berbeda itu merupakan apa ya, orang tua itu memberikan uang satu itu sesuai dengan apa yang di tupoksi mereka, SD itu segini, SMP itu segini, jadi adil. Nah, yang selanjutnya pembagian sifat jujur. Nah, Imam Al-Ghazali sendiri memberikan tiga hal pembagian sifat jujur. Yang pertama, jujur dalam niat dan berkehendak. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah kita dalam segala urusan, segala tindakan gerak-gerik kita di dunia dan perbuatan kita harus bergerak dengan dorongan Allah Subhanahu wa taala, dalam niatan hati, dalam niatan berkehendak kita, niatannya harus sesuai dengan dorongan dari Allah, jujur dalam niat seperti itu. Nah, yang kedua yakni jujur dalam perkataan lisan. Maksudnya gimana? Sesuai apa informasi yang kita terima, berita yang kita terima terkait dengan hal-hal yang sifatnya fakta, kita harus berkata dengan apa yang ada, fakta-fakta yang ada. Jangan disampaikan informasi yang kita sampaikan malah melenceng dengan fakta-fakta yang ada. Jujur dalam perkataan. Yang ketiga yakni jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Nah, setiap langkah, setiap perbuatan itu harus sungguh-sungguh diniatkan, harus sungguh-sungguh kita lakukan dengan sikap jujur dan perbuatan yang baik sesuai dengan batin kita. Kalau batin kita perkataannya jujur, ya kita lakukan dengan jujur. Nah, terkait dengan jujur ini, ada jujur dan adil ini ada dalil nakli yang uh, sebagai pedoman kita, sebagai patokan kita lah, bahwa Islam itu juga memberikan pelajaran, memberikan ilmu terkait dengan anjuran untuk jujur dan juga adil. Yang pertama yakni dalil nakli sifat jujur. Monggo sinten mawon Mbak Anissa dibaca terkait dengan dalil nakli sifat jujur. Dan alhamdulillah Mas Arif sudah hadir. Dan monggo Mbak Anissa dalil nakli sifat jujur. Terima kasih. Jadi pesan moral yang ada dalam dalil nakli sifat jujur ini adalah tidak lain adalah untuk memerintahkan kita dalam setiap apa perkataan, setiap perbuatan dengan dengan dilandasi dengan sifat jujur. Islam sudah sangat jelas mengajarkan bahwa setiap jujur ini adalah perbuatan yang sangat dianjurkan, sesuatu yang baik juga uh, dalam setiap amanah kita, dalam setiap apa yang kita lakukan itu harus dilandasi oleh sikap jujur dan juga tanggung jawab mengenai apa yang kita lakukan. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Selanjutnya,
untuk jadi kejujuran dari ayat tersebut, dalil nakli dan sifat jujur ini sebagai sumber kita lah, sebagai patokan kita agar keberhasilan, kebahagiaan yang berlandaskan pada kejujuran serta ketentraman yang harus kita miliki itu dari setiap muslim harus ada dan harus kita renungi dalam kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya dalil tentang adil. Silakan untuk Mbak Siti Fadilah. Saya bersalah sembahkan, monggo. Terima kasih Mbak Fadilah. Jadi ayat di atas itu menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah semata, ya. Bukan karena kepentingan apa, kepentingan pribadi atau kelompok atau hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi harus karena Allah semata. Nah, bahkan setiap kita beraksi untuk kepentingan kerabat dekat pun itu kita harus mengatakan yang sebenar-benarnya, meskipun hal tersebut ya sedikit menyakitkan atau merugikannya gitu. Gak apa-apa berkata adil demi sebuah apa demi sebuah keuntungan bersama, walaupun hal tersebut menyakitkan. Nah, oh, tersebut terkait dengan dalil nakli sifat adil dan sifat jujur. Nah, untuk penerapannya gimana Pak? Untuk penerapan perilaku jujur dan adil ini. Nah, penerapan sifat perilaku jujur ini yang pertama ada tiga hal. Yang pertama di rumah, yang kedua di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, di rumah ini kan kita dekat dengan orang tua, jadi kita harus melaksanakan tugas yang diberikan orang tua, terus ya dengan sebaik-baiknya lah. Misal kita ibu meminta untuk membelikan minyak goreng atau kebutuhan pokok di teman sehari-hari lah, yang kita sebagai anak ya harus jujur mengembalikan uang yang diberikan, apa yang sisa yang diberikan oleh toko tersebut dengan jujur. Nah, misal kita diperintahkan untuk beli sembako, kok ada uang sisa, ya dikembalikan uang tersebut. Jangan kita tilep, jangan kita mau dibelikan apa paketan dan sebagainya. Ya bilang dulu kalau mau diberikan paketan. Nah, yang kedua yakni di sekolah. Di sekolah ini mengerjakan tugas yang diberikan oleh kepala bapak ibu guru itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, walaupun tidak semaksimal mungkin kalau kita mengerjakan tugas, ya berikan hal yang terbaik lah kalau kita mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Nah, walaupun jujur itu sulit banget, tapi dimulai dengan hal yang mudah, hal tersebut bisalah kita lakukan. Yang selanjutnya yakni di masyarakat, di lingkungan sekitar, di lingkungan masyarakat, di mana kita harus berperilaku jujur dalam rangka
yaitu membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati lah. Saling toleransi sehingga apa hal tersebut dapat kita nikmati keharmonisan yang ada di masyarakat. Tiga hal tersebut perilaku jujur, yang selanjutnya yaitu penerapan perilaku adil di sekitar kita. Tentunya juga ada tiga hal. Yang pertama di rumah, misal kita kalau setiap mau sekolah diberikan orang tua saku, terus adik diberikan uang saku, yang uang sakunya berbeda, tentunya ya kita kalau di uang sakunya kurang dibandingkan adik, pastilah kita agak sedikit merengek. Tetapi hal tersebut seharusnya apa harus disikapi dengan positif. Kalau misal ayah memberikan uang saku lebih dari kita, terus adik kurang dari kita, ya dianggap adil aja, karena keadilan yang diberikan orang tua ini sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kalau kita diberikan 100.000, adik diberikan 50.000, ya nggak apa-apa, nggak masalah, karena kebutuhannya berbeda. Nah, untuk yang di sekolah, kita harus menghormati dan juga menghargai tugas tugas apapun yang ada diberikan mungkin diberikan oleh Bapak Ibu guru, atau mungkin menghargai atau menghormati tugas dari ketua atau kepengurusan kelas masing-masing gitu ya. Yang selanjutnya di masyarakat. Nah, perilaku adil di masyarakat ini eh, apa ya memberikan hal-hal yang positif terhadap masyarakat sekitar. Jangan menyebarkan cerita-cerita yang tidak begitu benar, atau bisa dibilang hoax lah, menyebarkan berita-berita yang tidak benar seperti itu ya. Nah, itu penerapan perilaku adil dan juga jujur. Tentunya kalau di masyarakat masih banyak lagi, itu hal masih masih banyak lagi, tetapi itu hanya segelumit kisah yang saya berikan dan juga contoh-contoh sekitar masyarakat kita atau lingkungan kita lah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup dari Bapak, mungkin dari kalian ada tambahan atau pertanyaan, monggo. Paham nggih? Tapi nggih. Kalau misal ada pertanyaan, Bapak tunggu. Silakan. Kalau nggak ada ya udah cukup nih. Paham ya? Cukup ya? Eh, Alhamdulillah, apa yang saya berikan, apa yang saya share ke kalian, siswa-siswi, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Cukup sekian dari Bapak. Terima kasih untuk kesempatannya, teman-teman. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.